Amparan Jati, sebuah pesantren yang terletak di lereng Gunung Sembung di Telatah Kasunanan, Cirebon Girang. Pada paruh pertama abad ke-16, Giri Amparan Jati merupakan pusat pendidikan Islam yang menjadi tujuan bagi para musafir, penuntut ilmu dari berbagai penjuru negeri. Tidak berbeda dengan tempat lain di Nusa Jawa, di pesantren yang telah berusia hampir 1 abad itu, para penghuninya tidak luput dari intaian rasa takut, gelisah, resah, dan curiga akibat empasan angin prahara yang menebar malapetaka. Bahkan di sana berlaku peraturan aneh yang dikenakan kepada santri dan seluruh warga pesantren, yaitu larangan untuk menanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan santri-santri generasi pertama yang diasuh oleh almarhum Syekh Datuk Kahfi, pendiri pesantren. Karena yang menetapkan larangan itu adalah Syekh Maulana Jati Syarif Hidayatullah, pengasuh pesantren Giri Amparan Jati yang juga sesuhunan Cirebon Girang, maka peraturan yang aneh itu dipatuhi begitu saja selama bertahun-tahun tanpa ada yang berani menanyakan alasannya. Bahkan Nayaka dan Abdi di Kasunanan Cirebon Girang pun tidak ada yang berani bertanya ini dan itu tentang peraturan aneh tersebut. Mereka seolah sepaham bahwa melanggar peraturan berarti mendatangkan laknat dan malapetaka. Manusia adalah manusia. Semakin ia dilarang, akan semakin kuat ia melanggar. Seperti kisah Nabi Adam dan istrinya Hawa. Keturunan mereka pun cenderung melanggar sesuatu yang dilarang. Meski dipatuhi di permukaan, di belakang justru dilanggar. Santri Giri Amparan Jati dengan mencuri-curi berusaha mencari tahu latar di balik peraturan itu. Diam-diam mereka menjadikan peraturan itu sebagai bahan pembicaraan kasak-kusuk, terutama ketika sedang melakukan pekerjaan di luar waktu belajar, di sela-sela kegiatan mengambil air untuk mengisi bak mandi, beristirahat usai berlatih silat, mencari kayu bakar, bahkan menjelang tidur. Bertolak dari pembicaraan di lingkungan pesantren yang diikuti oleh Nayaka dan Abdi dalam di Kasunanan Cirebon Girang, beredarlah kisah-kisah menakutkan yang terkait dengan para santri dari generasi pertama. Di antara cerita-cerita yang simpang siur itu, hampir semuanya terpusat pada satu tokoh utama bernama Syekh Datuk Abdul Jalil, yang juga disebut Syekh Siti Jenar alias Syekh Lemah Abang. Ternyata dari peraturan aneh itu muncul keanehan pula, bergumul dengan berbagai kisah terpuji dan mulia tentang tokoh utama yang merupakan santri generasi pertama itu. Di satu sisi banyak beredar cerita kelam dan hitam tentang Syekh Datuk Abdul Jalil. Misalnya ada kisah yang menuturkan bahwa ia semula merupakan santri taat yang berubah jahat dan murtad karena mengikuti ajaran sesat setelah tinggal di Baghdad. Konon di sana ia berguru kepada jin. Ada pula kisah yang menyatakan bahwa ia sesat karena mempelajari ilmu dari tukang sihir Baghdad. Kisah sejenis yang lain lagi menuturkan bahwa santri pertama itu adalah anak yang durhaka terhadap orang tuanya sehingga diusir dan hidup dalam kesesatan. Ada lagi yang menyebutkan ia sebagai anak resi yang masuk Islam, namun kemudian memilih jalan sesat hingga murtad kembali. Bahkan muncul pula kasakusuk yang mengatakan bahwa Syekh Datuk Abdul Jalil sebenarnya bukan dari golongan manusia. Ia adalah jelmaan cacing menjijikkan. Karena itu, kemudian Islam tidak membawa manfaat apa-apa baginya, kecuali kesesatan yang menuju kenistaan dan kehinaan. Bukti bahwa ia bukan manusia adalah saat mati, mayatnya menjelma anjing. Sementara di sisi lain, muncul pula kisah yang menempatkannya sebagai orang yang terpuji dan mulia. Ada satu kisah memaparkan bahwa ia adalah adik sepupu Syekh Datuk Kahfi. Syekh Datuk Abdul Jalil dikenal sebagai seorang alim yang berilmu luas bagai samudra. Ia lama tinggal di Baghdad dan menjadi syekh besar di sana. Ada pula yang menuturkan bahwa ia merupakan wali Allah yang keramat
yang tanpa kenal pamrih menyebarkan Islam di bumi Pasundan dan Jawa. Bahkan beredar pula kisah yang berisi Syekh Maulana Jati Syarif Hidayatullah adalah putra menantunya, karena istri ketiganya, Nyai Rara Baghdad, adalah putri Syekh Datuk Abdul Jalil. Pembicaraan kasakusuk yang bertentangan itu membuat santri turut merasakan getar ketakutan, kegelisahan, keresahan, dan kecurigaan ketika mereka sampai pada berita-berita yang menyatakan bahwa orang-orang yang menjadi pengikut atau diduga menjadi pengikut Syekh Abdul Jalil dikucilkan dan dibenci masyarakat. Beredar pula kisah bahwa mereka dibunuh oleh orang-orang tidak dikenal. Para santri tidak pernah bertanya, apakah peristiwa-peristiwa itu terjadi di telatah Cirebon Girang atau di tempat lain. Mereka hanya meyakini begitu saja berita-berita itu sebagai kebenaran yang menakutkan. Berbagai kisah simpang siur tentang Syekh Datuk Abdul Jalil yang semula hanya menjadi bahan pembicaraan kasakusuk berubah menjadi persoalan serius ketika pesantren Giri Amparan Jati hadir seorang santri baru yang dihormati, Raden Ketip. Raden Ketip adalah putra Pangeran Surodirejo, Adipati Palembang. Pangeran Surodirejo merupakan putra Raden Kusen, Adipati Terung. Raden Kusen adalah putra Aryo Damar, Adipati Palembang terdahulu. Jadi, Raden Kusen adalah saudara tiri Adipati Demak Bintara, Raden Fatah. Dengan demikian, santri baru bernama Raden Ketip itu adalah putra saudara sepupu Sultan Demak karena ayahandanya merupakan sepupu Sultan Trenggana.